Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Afid. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya pergi liburan bersama teman-teman saya ke tempat wisata yang bernama Curug Cilember. Tempat wisata ini tuh berada di daerah Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Megamendung. Kecamatan Megamendung. Kami tuh, saya bersama teman-teman saya 7 orang, sama saya berarti 8 orang ya, membawa motor dari rumah itu, membawa 4 motor yang masing-masingnya berarti berbonceng 2. Nah, kami berangkat dari rumah itu pukul setengah 7 pagi. Akhirnya kami berangkat tuh, kami berkumpul, terus kami jam setengah 7 pagi berangkat. Nah, setelah berangkat itu ada kejadian. Awalnya sih pas di daerah Jakarta sih masih aman-aman aja, cuma pas udah memasuki kawasan Bogor, udah memasuki daerah Bogor, saya lupa waktu itu nama jalannya apa, tapi udah memasuki kawasan Bogor itu. Nah, di situ tuh di lampu merah itu, yang sebelum saya lewati itu ada polisi tilang. Ada polisi lagi berkumpul untuk menilang para pengendara yang melakukan pelanggaran. Tapi saya sama teman-teman saya tuh belum mencapai lampu merah itu. Jadi ada satu teman saya yang melihat dari jauh, lalu dia berhenti ke pinggir. Bersama teman-teman saya yang lainnya berhenti ke pinggir. Kita berdiskusi dulu apa kita mau melewati, karena ada satu teman saya yang dia tuh nggak punya SIM, terus pajaknya juga mati. Dan akhirnya kita berani melewati karena kita PD-nya tuh nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal ada yang kena tilang. Akhirnya satu orang teman saya di depan, saya kedua, di barisan kedua di belakang. Teman saya ada 2 orang lagi di belakang. Akhirnya kita melewati pelan-pelan. Nah, ternyata pas udah melewati, ternyata dikejar dari belakang sama polisinya untuk mencegat kita gitu. Cuma saya sama satu orang teman saya itu bisa lolos, tapi yang di belakang saya 2 orang itu nggak bisa karena dicegat sama polisi untuk ditilang gitu. Akhirnya saya agak ngebut tuh pas saya tahu kalau teman saya 2 orang itu dicegat. Saya sama teman saya satu lagi yang lolos itu, saya agak ngebut. Pas kita ngebut untuk menjauh, akhirnya kita masuk ke kayak perkampungan gitu, ke gang lah. Terus kita nunggu tuh di situ sambil kita menghubungi teman kita yang kena tilang itu. Ternyata ya memang benar kena tilang gitu. Dan kami menunggu lumayan lama, sekitar setengah jam lah, untuk menunggu teman saya itu proses tilangnya. Setengah jam berlalu, teman saya 2 orang itu yang kena tilang akhirnya nyamperin saya sama teman saya itu. Nah, kita di situ ngobrol-ngobrol gimana tadi ketilangnya gitu. Dan kata teman saya yang kena tilang itu, dia dikasih sanksi ya. Dia pelanggarannya lumayan berat sih. SIM nggak ada, terus pajak mati. Nah, itu katanya motornya mau diangkut, cuma teman saya meminta damai. Ya akhirnya polisinya minta 600.000. Ya udah, teman saya kena tilang. Ngobrol-ngobrol dulu tuh, kita mencairkan suasana dulu karena teman saya habis kena tilang. Minum-minum dulu, biasa duduk-duduk dulu sebentar. Habis itu kita melanjutkan perjalanan. Kondisi semua enak, kita melanjutkan perjalanan ke Curug Cilember. Jarak sih masih lumayan jauh ya. Dan sekitar setengah jam lebih kita sampai ke Curug Cilember. Alhamdulillah. Terus kita sudah tuh memarkirkan kendaraan kita masing-masing, terus beli tiket masuk. Terus kita akhirnya bisa memasuki tempat wisata itu, Curug Cilember, yang dimana kita tahu ya kalau Curug itu suasananya ya
enak, adem, nyaman gitu, banyak pohon gitu, kayak seperti di hutan gitu. Dan di situ kami beristirahat dulu sebentar, minum-minum, makan, karena ada warung ya, warung kayak warung kopi gitu di dalam tempat wisata itu. Kita duduk dulu, ngobrol-ngobrol, makan-makan. Nah setelah itu saya bersama tiga orang teman saya, berarti sama saya 4 orang, berniat untuk menaiki curug yang paling atas. Jadi tuh di Curug Cilember ini tuh ada tingkatan-tingkatan curugnya gitu. Kayak curug pertama yang kita tempati pada waktu itu. Nah curug kedua nanti kita mau naiki gitu. Terus sampai curug ke tiga apa kelima, ketiga kayaknya. Nah saya bersama 3 orang teman saya itu berniat untuk ke sana, naik ke curugnya. Tetapi sebelum saya naik, saya ngajak dulu tuh sisa teman-teman saya, pada mau nggak. Ternyata tidak mau, mungkin karena nggak mood, karena habis ditilang mungkin, saya juga kurang tahu dah. Ya udah, akhirnya saya berempat gitu, saya sama teman-teman saya berempat naik ke curug. Pas di tingkatan pertama itu sudah capek banget itu, soalnya saya pakai celana panjang, soalnya saya pakai sepatu itu, sepatu lari gitu yang bawahnya tuh licin sebenarnya. Karena saya nggak berekspektasi kalau nanti di sana saya bakal naikin curug gitu, makanya ya udah pakai sepatu jalan-jalannya gitu. Saya pakai sepatu lari. Ya udah, karena trek jalur ke pendakian ke curug tingkatan itu lumayan curam ya, pendakiannya itu kayak bukan batu, bukan tangga, bukan apa, tapi masih kayak tanah gitu, tanah liat, masih becek banget. Karena juga waktu itu lagi musim hujan ya, jadi agak mendung-mendung gitu, mendung-mendung, becek, embun, dan kanan kiri jurang. Pas sudah curug kedua itu kami istirahat dulu sebentar ke curugnya, dan kita sebenarnya udah puas, cuma penasaran lagi, masih pengen ke atas lagi gitu, walaupun udah capek banget sama teman-teman saya tuh. Ya udah, akhirnya kami melanjutkan lagi ke curug ketiga. Kayaknya curugnya ada 5 deh seingat saya. Curug ketiga, kami melanjutkan curug ketiga. Nah di situ kami nggak ada istirahat sampai curug kelima, karena emang karena emang berbarengan sama pengunjung lain yang emang pengen kesana gitu. Jadi kayak, terus juga kan suasananya adem, jadi cuman ngap doang, kayak pengen duduk gitu, kaki pegal banget. Karena mungkin cuacanya yang dingin, yang adem gitu, enak gitu. Saya istirahat sebentar untuk minum doang, habis itu saya melanjutkan perjalanan lagi ngedaki. Dan di tengah-tengah pendakian ke curug paling atas itu ada kejadian. Sebelum saya datang ya, katanya di situ ada orang yang ngedaki terus kepleset, hampir banget jatuh ke jurang, cuma alhamdulillahnya enggak, karena ada mungkin banyak teman-teman yang nolongin gitu. Ya udah, akhirnya kita di situ hati-hati banget, melanjutkan perjalanan lagi pelan-pelan gitu, walaupun capek banget, tapi ya demi demi menghilangkan rasa penasaran sampai ke curug paling atas itu. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan, dan sekitar sejam kurang lah baru nyampe ke curug kelima tuh, curug terakhir. Di situ kami merasa puas banget,
langsung kan karena ada curugnya air terjunnya gitu, kami langsung istirahat dulu sebentar, terus buka baju, nggak buka baju sih, buka celana aja, celana jadi pakai celana pendek gitu, celana jeansnya dibuka, sepatu dibuka, kami bawa sendal, kami berenang dah tuh di curugnya. Dan di situ ya puas nggak puas gimana sih, kalau puasa tuh karena udah nyampe kan, karena kan saya nggak kuat dingin gitu ya, jadi pas berenang itu cuman sebentar doang ngerasain airnya karena udah nggak kuat dingin, tapi ya puasnya karena ya bisa nyampe ke curug itu, ya walaupun capek banget dan cuman sebentar, nggak ada setengah jam di situ, terus turun lagi. Dan setelah turun ada sebelum sebelum turun kami foto-foto dulu, kami selfie swafoto ya, bersama teman-teman, sama bersama pengunjung-pengunjung lain yang kita kenal di sana, yang kenalan di jalan gitu, di pas ngedaki kita kenalan terus gitu, berbagi cerita sama pengunjung-pengunjung lain, kayak ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya setelah semua sudah dilakukan lah, senang-senangnya sudah, saya bersama teman-teman saya pulang, turun maksudnya turun dari Curug 5 itu ke tempat teman-teman saya yang masih di bawah itu, yang ada yang sisanya itu. Akhirnya kita turun pelan-pelan banget, ya capek lagi ya karena emang treknya tuh licin parah. Kita turun pelan-pelan banget dan hampir ya setengah jaman lah, karena kan turun kan lumayan cepet ya, setengah jam lah kita nyampe ke bawah. Kita langsung wah capek banget, terus kita juga keringetan banget, basah gitu, basah-basahan. Kita istirahat, kita makan dulu, minum dulu, istirahat, kaki diselonjorin 15 menit kita istirahat, terus kita pulangnya itu dari tempat wisata pukul 3 sore, jam 15.00 ya. Sesampainya di rumah malam malam pukul ya habis maghrib setengah 7. Terus kita pulang, kita nggak langsung ke rumah sih, kita ke tempat yang biasa kita nongkrong dulu sama teman-teman buat istirahatin badan dulu sebentar, ngobrol-ngobrol, terus berbagi foto gitu kan, karena tadi di sana foto-foto. Setelah itu baru kita pulang dan senang, alhamdulillah lah. Ya gitu cerita pengalaman liburan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada tutur kata yang salah, yang kurang dimengerti mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.